Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi atau sharing pengalaman yang pernah saya coba ya teman-teman, yang saya sudah coba dan saya sudah terapkan ke tanaman rambutan yang masih kecil. Ini tanaman rambutan terbilang masih kecil ya teman-teman, tapi sudah berbunga, sudah berbuah lebat. Jika teman-teman mempunyai tanaman yang masih kecil, terutama tanaman-tanaman kawinan ataupun tanaman yang dari biji ya teman-teman, tapi masih kecil, ingin cepat berbunga atau berbuah lebat. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi atau sedikit sharing pengalaman yang pernah saya coba dan saya sudah terapkan ke tanaman rambutan yang masih kecil, dan hasilnya seperti ini, masih kecil sudah berbunga dan berbuah lebat. Jadi bukan hanya untuk tanaman rambutan saja ya teman-teman, bisa diaplikasikan ke beberapa jenis tanaman seperti tanaman cabai atau tanaman sayur-sayuran, pohon pete, durian, alpukat, mangga, bisa diterapkan ke tanaman-tanaman seperti itu ya teman-teman. Jadi cara yang saya akan sampaikan sekarang ini ya teman-teman, caranya yaitu hanya menggunakan pupuk yang saya sudah rubah, diracik lagi dengan beberapa bahan yang lain. Jadi pupuk ini khusus untuk merangsang pembungaan, cepat berbunga dan berbuah lebat, bisa diterapkan ke beberapa jenis tanaman ya teman-teman. Selain itu juga bisa menyuburkan tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya, cara dan langkah-langkahnya, bahan apa saja yang saya akan gunakan dan akan persiapkan. Mari simak videonya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Untuk bahan yang pertama di sini saya akan menggunakan cucian dari ikan ya teman-teman, cucian air ikan yang saya akan gunakan untuk bahan yang pertamanya ya teman-teman. Ini banyaknya yang saya akan gunakan ini sekitar 5 liter cucian air ikan ya teman-teman, menggunakan wadah seperti ini, mau ember mau apa saja ya teman-teman, yang penting muat berisi air 5 liter atau lebih. Lalu setelah ini kalau sudah siap dari bahan yang pertama, sekarang saya akan mempersiapkan untuk tambahan campuran bahan yang kedua ya teman-teman. Dan untuk bahan campuran yang keduanya saya akan menggunakan air cucian beras ya teman-teman, air cucian beras yang pertama ya teman-teman. Jadi air cucian beras ini yang saya akan gunakan itu 1 liter yang saya sudah fermentasi sekitar 2 minggu ya teman-teman. Jadi bahan untuk tambahan yang kedua ini ya teman-teman, saya sudah olah terlebih dahulu dengan cara difermentasi, lamanya sekitar 2 minggu ya teman-teman. 1 liter yang digunakan untuk bahan campuran dari air cucian ikan sekitar 5 liter, dan akan saya kombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lain nantinya. Jadi kegunaan dari pupuk kedua bahan ini untuk menyuburkan tanaman ya teman-teman, untuk menyuburkan tanaman dan menggemburkan tanah juga. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing cara meracik pupuk atau membuat pupuk dan perkebunan. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dari air cucian berasnya, sudah dipisahkan menggunakan wadah terpisah, tinggal dituangkan menjadi satu dengan cucian air ikan ya teman-teman, seperti ini. Jangan lupa seperti biasa, kalau sudah selesai kedua bahan tercampur menjadi satu, diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata menjadi satu seperti ini ya teman-teman. Diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata menjadi satu. Jadi pupuk ini yang saya akan sampaikan atau yang saya akan racik sekarang ini sudah saya coba terlebih dahulu, saya sudah terapkan ke tanaman rambutan yang masih kecil ya teman-teman, dan hasilnya itu mengejutkan sekali. Ternyata mampu merangsang pembungaan, cepat berbunga dan berbuah lebat walaupun tanaman yang masih muda atau masih kecil. Jadi pupuk ini bisa diterapkan ke semua jenis tanaman ya teman-teman, untuk semua jenis tanaman. Lalu setelah ini kalau sudah selesai kedua bahan tercampur merata ya teman-teman, di sini saya akan menambahkan untuk campuran bahan yang ketiga. Ini saya akan menambahkan adalah kecap ya teman-teman. Jadi kecap ini yang saya akan gunakan ini tidak untuk semuanya, hanya menggunakan 1 sendok saja untuk mengurai dari bahan-bahan yang akan saya masukkan atau yang saya akan campurkan nantinya. Jadi cara campurannya menggunakan kecap ini, jika
tidak ada campuran seperti M4 atau molase ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan kecap yang digunakan untuk pengurainya. 1 sendok saja, jangan banyak-banyak ya teman-teman, untuk 5 liter air cucian ikan sama 1 liter cucian beras ya teman-teman. Jadi 1 sendok saja yang digunakan untuk campuran untuk pengurainya. Lalu setelah ini kalau sudah selesai, jangan lupa diaduk seperti biasa seperti ini agar tercampur merata menjadi satu dari ketiga bahan yang sudah dimasukkan ya teman-teman. Diaduk terlebih dahulu agar lebih bagus lagi. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan cara diaduk tercampur merata menjadi satu ya teman-teman, untuk langkah berikutnya di sini saya akan mempersiapkan untuk campuran atau tambahan bahan berikutnya. Jadi campuran ini yang saya akan tambahkan ini untuk campuran bahan yang terakhir ya teman-teman. Ini bahannya saya akan menggunakan pupuk NPK 1616 yang saya sudah fermentasi selama 2 minggu, sama seperti air cucian beras ya teman-teman. Jadi cucian air beras sama pupuk NPK cair ini saya sudah fermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu ya teman-teman. Tidak untuk semuanya dipakai ya teman-teman. Dari campuran bahan pupuk NPK 1616 nya ini saya akan gunakannya itu sekitar setengah liter yang digunakan ya teman-teman. Jadi setengah liter yang digunakan ini setara dengan pupuk NPK kering atau butiran sekitar 1 on ya teman-teman untuk campuran. Lalu setelah ini ya teman-teman, saya akan mengambil menuangkan menggunakan wadah terpisah. Alasan saya menggunakan wadah terpisah ini agar lebih jelas lagi takarannya ya teman-teman. Jadi yang saya akan gunakan ini takarannya setengah liter ya teman-teman, yang digunakan untuk campuran bahan yang terakhir dari pupuk NPK 1616 yang sudah difermentasi ya teman-teman. Seperti ini banyaknya, jangan sampai keliru ya teman-teman. 5 liter air cucian ikan, 1 liter air cucian beras yang saya sudah fermentasi, 1 sendok kecap untuk bahan pengurainya, sama setengah liter pupuk NPK 1616 yang sudah saya fermentasi selama 2 minggu. Jadi itulah ya teman-teman bahan-bahan yang digunakannya. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dari pupuk NPK 1616 dipisahkan menggunakan wadah terpisah, tinggal dituangkan menjadi satu ke dalam cairan yang sudah dimasukkan bahan-bahannya ya teman-teman. Yang pertama dimasukkan. Lalu setelah ini teman-teman jangan lupa diaduk terlebih dahulu seperti biasa agar tercampur merata menjadi satu ya teman-teman. Seperti ini aduk terlebih dahulu. Lalu setelah ini ya teman-teman, kalau sudah selesai tahap demi tahap semuanya sudah selesai tercampur merata ya teman-teman menjadi satu, jangan lupa difermentasikan lagi sekitar 2 minggu. Lebih lama lebih bagus ya teman-teman, 1 bulan lebih bagus difermentasikan terlebih dahulu sebelum dipakai. Dan kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi ya teman-teman, cara pakainya itu dicampurkan lagi dengan air ya teman-teman. Kalau sudah selesai tahap fermentasi dicampurkan air lagi perbandingan ya teman-teman. Jadi perbandingan pupuk yang sudah jadi ini banyaknya 6,5 liter, jadi campurkan air bersih lagi sekitar 6,5 liter ya teman-teman, perbandingannya seperti itu. Lalu untuk cara pemakaiannya, pemupukannya itu 1 gayung saja per tanaman ya teman-teman, dikocor saja cara pemupukannya 1 gayung per tanaman. Saya sarankan dengan rutin cara pemupukannya seminggu sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.